Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin dan mustami'in segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, begitu Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini kajian kita sampai di halaman 157 di kitab yang Bapak pegang. Halaman 157, di tengah-tengah lembaran ada kalimat faslun wa syaraitu wujubiz zakat wujubil jum'ah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, juga hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 157. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun
Ini sebuah pasal, dan pasal kali ini fi sholatil Jum'ah membahas sholat Jum'ah. Min haitsu ma tamayyazat bihi an ghairiha, dengan membahas segala sesuatu yang membedakan Jumat dengan selain Jumat. Walaupun sama-sama fardu, sama-sama wajib, beda antara wajib Jumat dengan wajib sholat 5 waktu. Tamayyazat. Di antara bedanya ministratin, umurin, dari syarat-syaratnya, liluzumiha, wa ukhra, dan lain sebagainya, lisihatiha, untuk kesahan Jumat, wa kaifatil yadaiha, dan bagaimana tutorial melaksanakannya Jumat, wa tawabi'i lidzalik, dan rangkaian-rangkaian yang khusus untuk sholat Jumat tidak berlaku bagi sholat yang lain. Maka dari dulu harapan saya tidak terpenuhi ngaji di sini sebenarnya. Saya pengen ngaji di sini ini jamaahnya minimal yang ikut ngaji 40 orang. Karena nanti menyangkut Jumat, seluas setingkat masjid ini, kalau tidak ada pakunya yang 40, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah Jumatnya, maka wajib zuhur. Apa? Iya. I'adah. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kan Ustaz, kalau Jumat banyak orang, iya banyak orangnya, tapi paham nggak terhadap pasal-pasal Jumat ini? Yang ngaji kan cuma segini, 1, 2, 3, 4. Ini Bapak harus tanggung jawab terhadap sah dan tidaknya sholat Jumat di masjid ini. Dari dulu saya pengen 40 aja, tapi diajak ngajinya susah banget ya. Iya, Jumat langsung ngomat lagi, langsung dohor, wiridannya setelah dohor. Gimana solusinya ya? Kalau di kampung saya sampai sekarang juga masih ada dohoran di Jakarta, Muarangke. Di kita pendek, karena masjidnya gede, jamaahnya banyak, sampai nggak dohoran. Padahal kalau dihitung ada nggak 40 orang yang paham ini, yang paham pasal Jumat. Syarat sahnya Jumat, syarat mendirikannya Jumat. Karena Jumat itu ada pendiri Jumat, ada pengikut Jumat. Ada yang tanakidu al-Jum'atu, ada yang tasihu al-Jum'atu. Kalau salat biasa tanakidu ya tasihu ya tanakidu. Tapi Jumat tanakidu lain kategorinya, tasihu lain kategorinya. Sebagaimana haji, kalau di dalam ibadah-ibadah yang lain, rukun ya adalah fardu. Fardu adalah rukun. Tapi bab haji, rukun haji bukan fardu haji. Fardu haji bukan rukun haji. Fardu haji bisa ditambal dengan dam, rukun haji tidak bisa ditambal dengan dam, harus qadha. Ini. Gimana ya? Apa kita panggil orang kaya ngaji dapat sembako gitu, pasti ramai ya. Yang ngaji pulang sembako gopek, pasti penuh ini.
Nah, yuk kita lanjut. Wa syaraitu wujubil jum'ah, dan syarat-syarat wajibnya Jum'ah sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu yang pertama, beragama Islam. Setiap orang yang ngaku beragama Islam maka wajib kepadanya melaksanakan Jumat. Dan lihat Bapak di layar, Bapak lihat di layar. Nah, Islam ini Islam ini adalah menjadi syarat lisihatiha wan iqadiha aidan, untuk sahnya Jumat, untuk ngabundelnya Jumat juga. Jadi sahnya 2. Tidak cuman sah tapi iniqad. Tidak cuman tasihu tapi tan akidu. Ada yang cuman tasihu tidak tan akidu. Ada yang tan akidu dan juga tasihu. Wala tajibu ala kafirin wala tasihu minhu wala tan akidu bihi. Nah, bukan wala tasihu tapi wala tan akidu. Wal bulugu yang kedua balik. Kembali ke layar. Wahada, dan balik, kategori balik ini juga syartun, menjadi syarat lin iqadiha aidan, untuk ngebundelnya Jumat, membentuknya Jumat. Fala tajibu ala sabiyin wala tanaqdidu wal muayyizan. Tapi ada watasihu minhu, sah Jumat dilakukan orang yang belum balik, tapi tidak tanakidu. Apa bahasa kitanya tanakidu? Kalau sah, sah ya. Kalau tanakidu apa? Bahasa kita yang gampang dimengerti apa? Tasihu, sah, tanakidu apa? Saya contohkan. Tanakidu itu adalah orang pribumi yang 40 orang di sini. Dengan 40 orang itu tanakidu ngebentuk Jumat. Sebelum ada 40 itu tidak boleh tidak bisa ngebentuk Jumat. Tapi tasih orang yang sah Jumat, orang yang lewat juga, musafir juga, bahkan perempuan juga sah Jumatnya, tapi tidak dihitung hitungan yang 40. Apa bahasanya itu? Pendiri ya. Nah, tanakidu pendiri Jumat. Sah Jumat dan juga sah pendiri Jumat. Nah, pendiri Jumat itu harus orang yang balik. Bocah, wala tajibu ala sobin, tidak wajib kepada bocah. Walatan akidu, dan tidak boleh menjadi pendiri Jumat. Tapi watasihu minut, tapi sah Jumatnya bocah. Tidak boleh dijadikan pendiri tapi sah Jumatnya. Wal aklu, dan yang ketiga wasalisul aklu, yang ketiga adalah berakal. Dan berakal juga wahada syartun lisihatiha wan iqadiha, ini menjadi syarat untuk sahnya Jumat dan sah pendiri Jumat. Fala tajibu alaman la aqlalah,
tidak wajib Jumat kepada orang yang tidak punya akal. Bahkan wala tasihu, tidak sah Jumatnya kalau tidak berakal. Nah, wala tanakidu, dan juga tidak boleh dijadikan pendiri Jumat. Sobi tadi tidak boleh jadikan pendiri, tapi tidak sah. Majnun tidak sah dan juga tidak boleh dijadikan hitungan pendiri Jumat. Nah, agak pelik kan kalau Jumat. Selama ini siapa yang berani ngontrol khotib? Ini harus. Wahadi salah satu. Dan yang tiga ini ayat surutun, itu menjadi syarat li ghairi jum'ati, untuk selain Jumat, minas sholawati, daripada sholat fardu yang lain. Wal huriyatu, dan merdeka. Sebagai kategori tanakidu bil Jum'atu, yang sah berdiri Jumat itu adalah orang yang merdeka, hamba sahaya, abid, amat, tidak boleh dijadikan pendiri Jumat. Wadukuriyatu, dan laki-laki. Wahada syartun lin iqadiha ayadun fala tajibu alam ro'atin wa khunsa linaqsihima wala tanaqidu bihi, tapi watasihu tujuhu anduriha. Nah, coba ini perhatikan coba dengan serius. Yang kelima, syarat sahnya Jumat adalah laki-laki, dan ini juga syartun, menjadi syarat lin iqadiha, untuk sebagai pendiri Jumat. Ayadun fala tajibu, tidak wajib Jumat alam ro'atin, untuk perempuan, wa khunsan, dan banci, linaqsihima, karena kurang fisiknya mereka, walatan aqidu bihima, dan tidak boleh dijadikan pendiri Jumat. Tapi watasihu minhuma, dan sah Jumat dilakukan oleh khunsan dan imro'ah. Ingat, perempuan yang Jumat sah. Ada ustadz yang mengatakan kalaupun Jumat perempuan ikut Jumat, dohornya harus melaksanakan sholat dohor lagi. Tidak, lihat di layar. Watasiu minhuma, sah Jumat dari imro'ah dan khunsa, wa tujzi'uma, dan mencukupi Jumat kepada imro'ah dan unsa, an zuhrihima, dari sholat dohornya imro'ah dan unsa. Dengan kata lain, tidak perlu sholat dohor lagi kalau sudah sholat Jumat. Siapa bilang perempuan tidak sah Jumatnya? Tidak wajib, bukan tidak sah. Tidak wajib Jumat kepada perempuan. Tapi kalau perempuan ikut Jumat, sah. Watasihu minhuma. Untuk perbandingan kitab ini, kita berbandingan dengan pengalaman. Ketika kita melaksanakan umroh dan haji yang lama lah. Ketika di Mekah, di Madinah, hari Jumat, kita Jumatan, perempuan Jumatan. Habis Jumatan ada dohoran enggak? Makanya. Karena ulama Mekah paham, wanita Jumat itu sudah cukup, tidak perlu sholat dohor. Makanya di Mekah, di Madinah, habis Jumatan enggak ada dohoran. Wasihatu, dan yang keenam, yang wajib Jumat itu adalah orang yang sehat. Bagaimana yang dimaksud orang sehat? Wal muradu biha adamul udri, yang disebut sehat itu bukan cuma sehat fisik saja, tapi sehat konnya, situasi dan kondisinya. Adamil udri fala tajibu alaman lahu undurun minal a'darin mukharasa fi tarkil mujama'ah, tidak wajib Jumat kepada orang yang memiliki udzur daripada udzur yang dirakhas dalam meninggalkan berjamaah.
Kemarin udah dibahas ya, apa yang boleh meninggalkan berjamaah, itu juga boleh meninggalkan Jumat. Kama syakotin mardin, seperti sakit yang parah. Wa ilam tubil juris bil fardi. Wa matorina, hujan ya bulu saum, yang membasahi pakaian. Wa wahlin lam ya'man ma'alu talwis bil masyi fihi. Au zalqi wa tasyumin wa tanaqidu bihi. Wal istitanu, dan bertempat tinggal. Nah, di sini banyak yang memahami yang sah Jumatnya itu katanya adalah orang yang penduduk asli punya rumah di situ. Itu kegagalan paham. Yang maksud istiton itu adalah tinggal di tempat itu walaupun tidak punya rumah. Maka di sini di bogatnya bertempat tinggal, bukan berumah tangga. Domisili, walaupun bukan penduduk asli. Bimahali iqamatil Jumat, di tempat berdirinya Jumat. Fala tanaqidu bimal yamil khudurha min ghairi mustautin. Wa wal muqim bimahali arba'ati ayamin sahihin. Au bima yasma'u min nida wala tanaqidu musafir wa muqimin azma ala audi liwatnihi walau ba'da mudatin tawilatin. Bukan, sekali lagi, bukan harus punya rumah, tetapi tinggal di kampung itu. Maka Pak tafri'iyah penjelasannya pala tajibul Jum'atu, maka tidak wajib sholat Jumat ala kafirin asriyin, kepada kafir yang asli, wasobiyin, dan bocah kecil, anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, warakikin, dan kepada hamba saya, wa unsa, dan kepada perempuan, wa maridin, dan kepada orang yang sakit, wa nahwihi, dan sebagainya, wa musafirin, dan kepada orang yang bepergian. Kalimatnya tidak wajib, fala tajibu, bukan tidak sah. Hati-hati. Lagi, kalimatnya tidak wajib, fala yajibu, bukan tidak sah, karena bukan fala tasih. Wa syara'itu sihhati fa'liha, dan syarat-syarat sah mengerjakan Jumat itu salah satun ada 3. Syarat sah mengerjakan Jumat ada 3. Wan iqadah fi dzati biqat innadri anna syahsil fa'ilillah. Al-awalu, yang pertama, darul iqamati, ialah daerah pemukiman. Kalau daerah kita daerah termasuk daerah pemukiman, silahkan mendirikan Jumat. Mahlul iqamah bian tuqamal Jum'atu fi mahalin la taksuru fihi sholatu lil musafir. Bagaimana kalau kita di tenda, dievakuasi untuk sementara bikin tenda, wajibkah Jumat di tenda? Tidak, karena di situ bukan darul iqamah. Darul iqamah adalah daerah pemukiman, sedangkan di tenda bukan mukim, tetapi hanya sementara. Bonsirion.
Saya belum tahu malah. Saya belum tahu. Apa yang dimaksud darul iqamah? Allati yastaunihul adadu, yang dipakai tempat tinggal itu al adadu oleh bilangan al mujmi'una, orang yang melakukan Jumat. Tempat itu memang tempat orang melaksanakan Jumat selama itu. Alladzi yuqimu fihal adadul fa'iluna bil Jumat. Sawa'un fi dzalika, sama saja pada tempat itu al mudunu, perkotaan seperti DKI, wal qura, dan perkampungan, allati tutakhadu watnan, yang dibuat sebagai tempat tinggal. Allati tutakhadu kullan minhum al-adadul musalluna jumat watnan fi haitsu la yadnuna anhu sayfan wala ghairahu illa li hajatin katijarah. Wa ambaral musannifu, dan musannif menakbir, mengungkap andalika dari syarat-syarat itu biqaulihi, dengan kata-katanya antakunal baladu misriyan, ialah harus ada tempat tinggal itu kota, kanatil baladu, adanya tempat itu, au qaryatan, atau perkampungan, itu juga sama sah mendirikan Jumat kalau sudah menjadi kampung. Nah, ini yang berat, Pak. Ini yang berat selanjutnya. Wasani, dan yang kedua, syarat sahnya Jumat yang kedua, syarat sah loh, syarat sah. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak sah. Syarat yang kedua, syarat sah yang kedua adalah ayyakunal adadu, harus ada adat bilangan fi jama'atil jum'ati, dalam berjamaah Jumat itu arba'ina, 40 orang. Nah ini harus ada 40 orang. Walau mardo, walaupun sebagian dalam keadaan sakit. 40 orang itu dengan imam atau tanpa imam. Dengan imam menjadi 41. Walau minhumul imamu, walaupun 40 orang itu hitungan termasuk imamnya. Imam, khotibnya, muadzinnya, bilalnya dihitung, totalnya jumlahnya 40 orang. Empat 40 orang sih, tapi ketika prakteknya yang sebagian sholatnya di luar, yang masuk bukan yang 40 tadi. Umpamanya dari 40, 10 orang sholat di luar. Tapi ada 10 orang masuk lagi, bukan jamaah situ, hanya orang lewat.
Wa in kana ba'duhum sholata fi qaryatin ukhra, walaupun sebagian sholatnya di tempat kerjanya min ahlil Jumat. Yang penting pendirinya ada 40 orang. Walaupun yang 40 itu tidak semua sholat di situ, karena dia sholat di tempat kerjanya. Dan itu yang terjadi di Jakarta. Orang mana sholat di mana, masjid mana sholat di mana, nggak masalah. Orang sini kerja di Cengkareng, sholatnya di Cengkareng. Orang Cengkareng kerja di sini, sholat di sini, nggak masalah. Yang penting penduduk di sininya ada 40 yang disebut tanaqidu bihil jum'ah. Yang 40 itu adalah rojulan, semuanya laki-laki, min ahlil jum'ati, dari ahli Jumat yang sudah disebutkan tadi. Yang dimaksud dengan ahli Jumat adalah wahumul mukallafuna, mereka sudah mukallaf semua, az-zukuru, mereka laki-laki semua, al-ahraru, mereka merdeka semua, al-mustautinuna, mereka tinggal di tempat itu semua, bimahaqalil jum'ah, bihaitsu la yad'anuna amma istautuna syaitan wala saifan, bihaitsu la yad'anuna, dengan sekira la yad'anuna, mereka tidak pindah, amas tautinuhu, dari tempat yang telah mereka diaminya, syitaan, di musim dingin, wala soifan, dan di musim panas. Bertempat tinggal, tidak kemana-mana. Musim dingin di situ tempatnya, musim panas di situ, kecuali keluar dia waktu illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Ada saudaranya hajat di kampung, dia ke kampung, itu enggak masalah. Ada panggilan kerja keluar kota, dia juga keluar kota, no problem. Yang penting dia tempat tinggalnya di situ. Karena kalau harus punya rumah, tidak cukup dengan tempat tinggal. Kasihan orang yang di rusun itu nggak punya rumah, nggak ada yang punya rumah. Semua sewa itu, makanya rusunawa. Berarti Jumat di Masjid At-Taqwa tidak sah karena tidak ada yang punya rumah. Banyak masyarakatnya, tapi tidak ada satupun yang punya rumah. Bertempat tinggal, bukan punya tempat tinggal, bukan. Bertempat tinggal. Wasalisu, insyaallah akan kita lanjutkan, kayaknya harus yang banyak yang harus kita pikirin bab Jumat ini. Memperdalam, silakan, ada yang nanya, silakan. Assalamualaikum.